Sejak zaman kuno, sebelum agama-agama besar datang ke tanah Jawa, para leluhur telah mengenal ajaran tentang sedulur papat lima pancer. Konsep ini bukan sekadar kepercayaan mistis, tetapi pemahaman mendalam tentang hakikat keberadaan manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Dalam ajaran ini, diyakini bahwa setiap manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Sejak lahir, kita ditemani oleh 4 saudara gaib yang menjaga, mengingatkan, dan menuntun kita agar tetap berada di jalan keseimbangan. Mereka bukan makhluk asing, melainkan bagian dari diri kita sendiri, bagian dari unsur alam yang menyertai perjalanan hidup dari lahir hingga mati. Sedulur papat berasal dari 4 unsur utama kehidupan: tanah, air, api, dan angin. Masing-masing memiliki penjaga dan kekuatan tersendiri, yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai 4 saudara batin. Mereka hadir sejak kita berada dalam kandungan, lahir bersama darah, ari-ari, air ketuban, dan tali pusar. Sedangkan 5 pancer adalah diri sejati kita, pusat kesadaran yang menjadi pengendali 4 saudara tersebut. Inilah makna pancer, titik pusat dari lingkaran kehidupan. Jiwa yang menuntun arah dan menyatukan seluruh unsur agar tidak saling bertentangan. Bila manusia mampu menyadari keberadaan sedulur papat dan menjaga hubungan harmonis dengan mereka, maka hidupnya akan damai, tentram, dan penuh keseimbangan batin. Leluhur Jawa percaya bahwa sedulur papat bukanlah mitos, tetapi realitas halus yang bekerja di balik tabir dunia kasat mata. Mereka menjaga kita dari bahaya, memberi firasat saat malapetaka mendekat, dan menguatkan batin ketika kita goyah. Namun, hubungan ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mengenali dirinya sendiri. Dalam keheningan batin, orang-orang yang telah menjalani laku spiritual sering merasakan bisikan lembut dari dalam dirinya. Seolah ada 4 sahabat yang berbicara tanpa suara, mengingatkan dan menuntun agar tidak salah langkah. Bagi mereka, sedulur papat adalah cermin dari 4 arah penjuru kehidupan, penjaga yang selalu hadir tanpa terlihat. Makna terdalam dari ajaran ini adalah kesadaran tentang asal dan tujuan hidup manusia. Kita lahir dari unsur alam, hidup di dalamnya, dan kelak akan kembali padanya. 4 saudara gaib itu menjadi pengingat bahwa manusia harus menghormati alam, menjaga keseimbangan, dan tidak berbuat semena-mena terhadap ciptaan Tuhan. Dalam filosofi kejawen, hubungan dengan sedulur papat bukanlah pemujaan, melainkan bentuk kesadaran spiritual bahwa tubuh dan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka siapa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, sejatinya ia telah berdamai dengan alam semesta. Karena itulah, ajaran sedulur papat lima pancer tidak hanya diajarkan sebagai ilmu kebatinan, tetapi juga sebagai jalan hidup. Ia mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya agar tidak terombang-ambing oleh dunia luar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ajaran ini mengingatkan bahwa setiap langkah, setiap napas, dan setiap pikiran memiliki pantulan gaib yang ikut bergetar dalam diri. Jika manusia lupa akan sedulurnya, maka ia akan kehilangan keseimbangannya. Namun jika ia ingat dan selaras dengan mereka, maka seluruh unsur semesta akan bekerja bersamanya. Disitulah letak rahasianya, manusia yang sadar tidak lagi sendiri, karena di dalam dirinya, 4 saudara halus selalu berjaga. Dalam pandangan kebatinan Jawa, sedulur papat bukan sekadar simbol 4 unsur, tetapi makhluk halus sejati yang memiliki kesadaran tersendiri. Mereka adalah penjaga yang hidup berdampingan dengan kita sejak lahir hingga napas terakhir. Keempatnya digambarkan memiliki wujud batin berbeda, meski tidak bisa dilihat oleh mata fisik. Ada yang menjaga dari arah timur, barat, utara, dan selatan. Masing-masing memiliki fungsi dan peran dalam menjaga keseimbangan hidup seseorang. Mereka hadir bukan sebagai roh asing,
tetapi sebagai bagian dari sistem spiritual yang dibentuk oleh Sang Pencipta untuk melindungi manusia dari gangguan dan bahaya, baik lahir maupun batin. Sedulur dari arah timur sering disebut sebagai penjaga kehidupan yang mengatur napas, semangat, dan kesadaran manusia terhadap Tuhan. Ia membawa sifat terang, penuh optimisme, dan menjadi pengingat agar manusia tidak lupa bersyukur. Sedulur dari arah barat adalah penjaga malam yang menjaga ketenangan batin, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Sedulur dari arah selatan sering dianggap sebagai penjaga api kehidupan, membawa keberanian, tenaga, dan kekuatan untuk bertahan. Sementara sedulur dari arah utara adalah penjaga keseimbangan pikiran, yang menjaga agar manusia tidak hanyut dalam emosi atau keserakahan. Keempatnya bersatu dalam diri, menjaga sang pancer agar tidak tersesat dalam perjalanan hidup. Bagi mereka yang memiliki kepekaan batin, kehadiran sedulur papat dapat dirasakan melalui tanda-tanda halus, kadang berupa firasat sebelum kejadian besar, mimpi yang membawa pesan, atau perasaan seolah dibimbing oleh kekuatan tak terlihat untuk menjauh dari bahaya. Dalam ajaran leluhur, ini bukan kebetulan, tetapi bentuk kasih dari saudara gaib yang menjaga. Namun, tidak semua manusia mampu merasakan kehadiran mereka. Hanya hati yang tenang dan bersih yang bisa menangkap pesan itu. Orang-orang yang sering menyepi, berzikir, atau melakukan laku prihatin biasanya lebih mudah merasakan bisikan halus ini. Sedulur papat juga berperan dalam menyeimbangkan energi dalam tubuh manusia. Ketika seseorang marah, sedih, atau takut, maka keseimbangan antara keempat saudara itu terguncang. Itulah sebabnya dalam laku spiritual Jawa, manusia diajarkan untuk menjaga harmoni batin. Melalui meditasi, doa, atau tapa brata, manusia diajak berdialog dengan empat saudara batinnya agar tidak terpecah antara keinginan dan kesadaran. Dalam diam, para spiritualis kuno percaya bahwa manusia sejati adalah ia yang bisa mengendalikan empat saudaranya, bukan dikuasai oleh mereka. Saat tubuh, batin, dan jiwa selaras, maka sedulur papat akan bekerja sebagai perisai halus yang melindungi manusia dari gangguan makhluk lain dan energi negatif. Keberadaan sedulur papat juga menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa, dikelilingi oleh sistem penjagaan spiritual yang sempurna. Namun, banyak yang melupakannya karena kesibukan dunia. Padahal, dengan mengingat dan menghormati empat saudara ini, manusia sejatinya menghormati dirinya sendiri. Leluhur mengajarkan doa khusus, semedi, dan laku batin untuk menyapa dan menenangkan mereka. Sebab ketika empat saudara itu damai, maka hidup manusia pun menjadi tenang. Dan disitulah rahasianya bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia selalu ditemani, dijaga, dan diarahkan oleh saudara gaib yang lahir bersamanya, menunggu untuk dikenali kembali oleh kesadaran yang telah lama tertidur. Bagi para leluhur Jawa, hubungan manusia dengan sedulur papat bukan sekadar konsep metafisik, tetapi ikatan spiritual yang nyata, halus, dan terus berlangsung selama manusia hidup dalam pandangan kebatinan. Keempat saudara gaib ini bukan entitas yang berdiri di luar diri, melainkan pancaran energi dari pusat kesadaran, dari pancer yang berada di dalam diri manusia. Mereka adalah aspek-aspek diri yang memancar ke empat arah, membentuk keseimbangan antara tubuh, pikiran, perasaan, dan ruh. Bila manusia memahami keseimbangan ini, maka hidupnya menjadi selaras dengan irama semesta. Namun, bila satu unsur mendominasi yang lain, maka kekacauan lahir dan batin pun muncul, seperti roda yang kehilangan porosnya. Sedulur papat berhubungan erat dengan empat nafsu utama dalam diri manusia, yaitu amarah, lawamah, supiah, dan mutmainah.
Masing-masing memiliki kekuatan dan bahaya tersendiri. Bila dikendalikan, mereka menjadi penjaga dan sumber kebijaksanaan. Tetapi bila dibiarkan liar, mereka berubah menjadi penguasa yang menjerumuskan. Pancer atau diri sejati berfungsi sebagai pengendali yang harus menuntun empat kekuatan itu agar berjalan seimbang. Inilah yang dimaksud dengan ngudi kasampurnan, perjalanan menuju kesempurnaan batin. Bagi mereka yang memahami, sedulur papat tidak hanya menjaga tubuh dari gangguan luar, tetapi juga menuntun jiwa agar tidak tergelincir oleh hawa nafsu dan keserakahan. Hubungan spiritual dengan sedulur papat dapat dirasakan ketika manusia berada dalam keadaan hening dan sadar penuh. Dalam keheningan, kadang muncul getaran halus di dalam dada, atau perasaan seolah ada kekuatan lembut yang menenangkan hati. Itu bukan khayalan, melainkan bentuk komunikasi halus antara diri sejati dengan empat saudaranya. Orang-orang yang tekun dalam semedi, puasa, atau tirakat sering melaporkan pengalaman batin di mana mereka merasa ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu akrab dan penuh kasih. Itulah momen ketika batas antara dunia kasat mata dan dunia halus menjadi tipis. Dan sedulur papat menampakkan dirinya dalam bahasa rasa. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dengan sedulur papat juga terwujud dalam bentuk intuisi dan firasat. Ketika seseorang merasa gelisah tanpa sebab atau tiba-tiba tergerak untuk menghindari bahaya, seringkali itu adalah tanda bahwa salah satu saudara gaib sedang memberi peringatan. Begitu pula ketika seseorang merasa tenang meski berada di tengah kesulitan. Itu pertanda bahwa pancer sedang kuat dan keempat saudaranya sedang dalam harmoni. Leluhur mengajarkan bahwa manusia sebaiknya tidak mengabaikan suara batin, karena di sanalah para saudara halus berbisik. Mereka tidak berbicara dengan kata, tetapi dengan getaran yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Pada akhirnya, sedulur papat mengajarkan manusia untuk mengenali siapa dirinya. Dalam diri setiap orang, terdapat empat penjaga yang selalu bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan antara terang dan gelap, antara dunia dan akhirat, sementara pancer menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Bila seseorang hidup selaras dengan empat saudaranya, maka langkahnya akan ringan, hatinya damai, dan pikirannya jernih. Namun, bila ia melupakan mereka, maka jiwanya akan kehilangan arah, terombang-ambing dalam keinginan dunia yang tak pernah puas. Rahasia sedulur papat bukan tentang kekuatan gaib semata, melainkan tentang kesadaran manusia terhadap keutuhan dirinya. Karena sejatinya, mengenali empat saudara ini adalah jalan untuk mengenali Tuhan yang bersemayam di dalam hati. Dalam ajaran kebatinan Jawa, hubungan dengan sedulur papat tidak bisa diperoleh hanya dengan pengetahuan, tetapi melalui laku, yaitu latihan batin dan kesadaran yang mendalam. Leluhur mengajarkan bahwa untuk mengenali empat saudara halus ini, manusia harus lebih dulu menenangkan pikirannya. Sebab, suara mereka tidak berbicara dengan kata, melainkan dengan getaran yang lembut, hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Laku ini dilakukan bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk mencapai keseimbangan diri, agar tubuh, jiwa, dan ruh berjalan seirama. Dalam kesunyian semedi, manusia belajar berbicara dengan dirinya sendiri, menyapa saudara batin yang selama ini menunggu untuk dikenali. Langkah pertama dalam laku ini disebut ngeningake cipta, menenangkan pusat kesadaran hingga diam tanpa gelombang. Di tahap ini, manusia melepaskan pikirannya dari segala keinginan duniawi, melepaskan beban, dan kembali pada napasnya sendiri. Napas adalah jembatan antara tubuh dan ruh, dan dalam setiap tarikan napas, sedulur papat ikut bergerak, menjaga ritme kehidupan. Saat napas menjadi teratur, hati menjadi bening, dan di sanalah seseorang mulai merasakan kehadiran empat kekuatan batin. Leluhur mengajarkan doa khusus untuk memanggil sedulur papat, namun bukan dengan suara keras, melainkan dengan bisikan halus dari dalam hati.
Karena yang dipanggil bukan makhluk luar, melainkan bagian dari diri yang paling dalam. Tahap berikutnya disebut ngeninga kerasa, di mana manusia mulai merasakan gelombang energi yang mengalir di tubuhnya. Kadang terasa hangat di dada, kadang bergetar di ubun-ubun, atau seolah ada cahaya lembut yang bergerak di sekeliling tubuh. Itulah tanda sedulur papat mulai beresonansi dengan pancer, pusat kesadaran sejati. Pada titik ini, banyak orang yang terharu karena untuk pertama kalinya mereka merasakan kedamaian yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Leluhur berpesan, jangan takut jika tiba-tiba muncul rasa tenang yang luar biasa atau air mata mengalir tanpa sebab, karena itu pertanda bahwa 4 saudara batin sedang menyatu dalam keheningan. Laku selanjutnya adalah ngelmu suwung, yaitu keadaan kosong yang penuh makna. Dalam keadaan ini, manusia melepaskan identitas duniawi, tidak merasa besar, tidak merasa kecil, hanya menjadi saksi dari gerak semesta dalam dirinya. Dalam suwung, sedulur papat tidak lagi tampak sebagai 4, melainkan sebagai satu kesadaran tunggal bersama sang pancer. Semua batas antara aku dan alam memudar, dan yang tersisa hanyalah rasa keberadaan yang murni. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi merasa sendiri, karena ia sadar bahwa dirinya selalu ditemani oleh kekuatan gaib yang setia sejak lahir. Ia tidak lagi bergantung pada dunia, karena sumber kekuatannya berasal dari dalam batin sendiri. Bagi mereka yang telah menyatu dengan sedulur papat, hidup menjadi jalan sunyi yang damai. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah takut, dan tidak mudah tergoda oleh ilusi dunia. Setiap langkah terasa ringan karena dituntun oleh kesadaran sejati. Inilah yang disebut urip kang sampurna, hidup yang sempurna, di mana tubuh menjadi wadah kebijaksanaan dan jiwa menjadi cermin cahaya ilahi. Laku ini tidak berakhir dalam satu malam, tetapi perjalanan panjang sepanjang kehidupan. Sebab mengenal sedulur papat bukan berarti menguasai mereka, melainkan memahami diri sendiri sampai titik terdalam. Siapa yang menyatu dengan 4 saudaranya, maka ia telah kembali ke pusat asalnya, ke cahaya yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Ketika seseorang telah mengenali sedulur papat dan hidup selaras dengan mereka, maka ia memasuki tahap yang disebut kasampurnan urip. Kesempurnaan hidup bagi para leluhur. Kesempurnaan bukan berarti terbebas dari penderitaan, melainkan memiliki kesadaran untuk menerima segala sesuatu dengan tenang. Dalam kesadaran itu, manusia memahami bahwa segala gerak di dunia, baik suka maupun duka, hanyalah bagian dari tarian semesta yang tak pernah berhenti. Sedulur papat menjadi saksi diam dari perjalanan manusia, menyertai dari lahir hingga ajal, menjaga agar langkah tidak jauh dari kehendak Sang Pencipta. Di titik ini, manusia tidak lagi bertanya, mengapa hidup seperti ini, melainkan bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengenal diri dan Tuhan lewat pengalaman hidup. Leluhur Jawa percaya bahwa rahasia tertinggi dari sedulur papat 5 pancer adalah penyatuan antara manusia dan asalnya, antara roh dan sumber cahaya. Mereka menggambarkannya seperti bara kecil yang akhirnya menyatu dengan api besar, kehilangan bentuknya, namun menemukan keabadian. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi digerakkan oleh keinginan duniawi, tetapi oleh nurani yang jernih. Ia hidup sederhana, berbicara seperlunya, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Orang yang telah sampai di tahap ini disebut Wong Linuwih, bukan karena kesaktiannya, tetapi karena ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Seperti air jernih yang memantulkan langit, batinnya memantulkan wajah Tuhan tanpa celah. Namun, tidak semua orang dapat mencapai tahap itu. Banyak yang berhenti di tengah jalan, terjebak dalam keinginan akan kekuatan dan pengakuan. Padahal, leluhur mengingatkan bahwa sedulur papat tidak bisa dikendalikan dengan nafsu, karena mereka adalah bagian dari kesadaran yang murni. Siapa yang menyatu dengan mereka untuk tujuan dunia,
maka ia akan kehilangan arah. Karena itu, dalam laku kebatinan Jawa, selalu diajarkan eling lan waspada, sadar dan berjaga, agar manusia tidak tergelincir dalam kesombongan batin. Hubungan dengan saudara gaib bukanlah untuk memerintah mereka, melainkan untuk berjalan bersama dalam keseimbangan. Kesaktian sejati bukanlah mampu mengubah dunia, tetapi mampu mengubah diri sendiri menjadi cermin yang jujur bagi cahaya ilahi. Pesan leluhur tentang sedulur papat sesungguhnya sederhana, namun dalam. Mereka ingin agar manusia tidak lupa asalnya, bahwa tubuh ini hanya pinjaman dari alam, dan ruh adalah tiupan dari Tuhan. Dengan menyadari hal itu, manusia akan hidup dengan rendah hati, menghormati sesama, dan menjaga alam seperti menjaga dirinya sendiri. Karena 4 saudara gaib itu bukan hanya penjaga manusia, tetapi juga penjaga bumi, air, api, dan udara. Bila manusia merusak alam, sesungguhnya ia sedang menyakiti saudara batinnya sendiri. Inilah sebabnya ajaran sedulur papat juga mengandung pesan ekologis, spiritual, dan moral yang masih relevan bagi zaman kini yang penuh kebisingan dan kehilangan arah. Pada akhirnya, rahasia sedulur papat 5 pancer mengajarkan bahwa kesempurnaan hidup tidak perlu dicari di luar diri, karena semuanya sudah ada di dalam. 4 saudara gaib itu hanyalah pantulan dari kekuatan besar yang hidup di dalam kesadaran manusia. Bila manusia mengenali dirinya, ia akan mengenali Tuhannya. Bila ia berdamai dengan dirinya, maka alam pun akan berdamai dengannya. Dalam hening malam, saat napas berjalan lembut dan pikiran diam, disitulah sedulur papat berbisik, mengingatkan bahwa manusia tidak pernah sendiri. Ia selalu dijaga, disertai, dan dicintai oleh kekuatan yang telah ada sejak mula. Itulah rahasia besar yang disampaikan para leluhur, sebuah pesan abadi yang menuntun manusia untuk pulang ke cahaya, ke asalnya, ke Tuhan.